Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 6 ingin menjelaskan penelitian obat tradisional di Duku Pijiwetan RT 6 Desa Lau yang beranggotakan yang pertama ada Zidan Armananta dengan NIM 2022050060, yang kedua saya sendiri Diva Aulanisa dengan NIM 2022050010. Pengertian obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, hewan, mineral, sediam, gelenik, atau campuran bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan secara pengobatan berdasarkan pengalaman. Obat tradisional tersebut dalam berbagai bentuk sediaan yang siap minum maupun ditempelkan pada permukaan kulit, tetapi saat ini belum tersedia dalam bentuk suntikan. Dalam bentuk sediaan obat tradisional tersedia dalam bentuk serbuk, kapsul, tablet, larutan, maupun pil. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, diketahui beberapa cara pemberian obat tradisional oleh masyarakat Jawa, yaitu diborehkan, dicengkokkan, diminumkan, dipramkan, dipupukkan, dan ditempelkan. Alasan masyarakat masih menggunakan obat tradisional adalah berdasarkan wawancara yang kami dapatkan, alasan yang paling utama karena obat tradisional menggunakan bahan-bahan alami yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan bahan-bahan alami jadi lebih aman dibandingkan menggunakan obat yang berzat kimia. Dan juga obat tradisional mudah didapatkan dan mudah dikonsumsi. Ini ada beberapa contoh obat tradisional yang digunakan di Duku Pijiwetan RT 6. Contoh obat tradisional yang pertama yaitu jahe. Untuk batuk, jahe Zingiber officinale merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpun berbatang semu. Masyarakat Duku Pijiwetan RT 6 menggunakan jahe untuk obat batuk. Warga biasanya menanam sendiri atau membeli di pasar. Cara pembuatannya, jahe ditumbuk jangan sampai halus, lalu direbus dengan air, dapat diminum oleh kalangan dewasa atau anak-anak. Yang kedua, ada jambu biji. Untuk diare, jambu biji Psidium guajava merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Daun jambu biji mengandung alkaloid, tanin, dan flavonoid pada daunnya. Masyarakat Duku Pijiwetan RT 6 menggunakan tanaman jambu biji terutama daunnya untuk pengobatan diare. Cara pembuatannya, daun jambu biji diambil secukupnya, kemudian direbus dan diminum. Dapat digunakan semua kalangan. Yang ketiga, daun kelor untuk refleksi saraf. Kelor Moringa oleifera jenis tanaman yang memiliki banyak sebutan. Terkadang disebut pohon lobak, pohon gugur kecil dalam keluarga Moringaceae. Masyarakat Duku Pijiwetan RT 6 menggunakan pohon kelor terutama daunnya digunakan untuk refleksi saraf. Cara pembuatannya, daun kelor diambil secukupnya, lalu direbus dengan air dan diminum. Biasanya digunakan untuk kalangan dewasa. Yang keempat, ada semanggi untuk refleksi saraf. Daun semanggi Marsilea L, sekelompok paku air dari genus Marsiella yang di Indonesia mudah ditemukan di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Duku Pijiwetan RT 6 menggunakan daun semanggi sebagai refleksi saraf yang manfaatnya sama dengan kelor. Cara pembuatannya, daun semanggi diambil secukupnya, lalu direbus dengan air dan diminum. Biasanya diminum untuk kalangan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Armananta ingin menyampaikan presentasi dari kelompok 6 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada tanaman cocor bebek. Cocor bebek atau Kalanchoe pinnata adalah tanaman hias. Selain sebagai tanaman hias, cocor bebek juga banyak bermanfaat untuk kesehatan. Masyarakat Duku Pijiwetan, terutama di RT 6, memanfaatkan cocor bebek untuk meringankan panas bagi anak kecil. Cara pembuatannya adalah daun cocor bebek ditumbuk halus, lalu dioleskan ke dahi atau dikompreskan. Biasanya digunakan hanya untuk kalangan anak-anak. Lidah buaya atau aloe vera
adalah jenis tanaman yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit. Masyarakat Dukuh Biji Wetan, terutama di RT 6, memanfaatkan lidah buaya untuk obat luka dengan cara mengambil lidah buaya lalu dibelah menjadi dua dan mengoleskan gel yang terdapat pada lendir daging lidah buaya ke bagian yang luka. Yodium pohon. Yodium pohon, getah pohon yodium ini memiliki banyak senyawa fitokimia, flavonoid, fonetik, dan terpenoid yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Biasanya masyarakat Dukuh Biji Wetan memanfaatkan daun yodium untuk mengobati luka goresan. Cara penggunaannya adalah mengoleskan getah daun yodium ke bagian luka. Biasanya digunakan untuk kalangan anak maupun dewasa. Daun jarak. Daun jarak merupakan salah satu tanaman yang sering kali menjadi bahan untuk pengobatan herbal karena manfaatnya yang sangat baik bagi tubuh. Senyawa yang terkandung dalam daun ini dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit, baik luar maupun dalam. Masyarakat Dukuh Biji Wetan yang ada di RT 6 menggunakan daun jarak untuk mengobati batuk. Cara pembuatannya adalah mengambil daun jarak secukupnya, lalu merebus dengan air dan diminum. Pati kerut. Masyarakat Dukuh Biji Wetan RT 6 biasanya menggunakan pati kerut untuk pengobatan asam lambung. Cara pembuatannya adalah pati kerut dicampur dengan madu, lalu dimasukkan air hangat. Biasanya digunakan untuk kalangan dewasa saja. Bekicot. Masyarakat Dukuh Biji Wetan RT 6 menggunakan bekicot untuk mengobati luka goresan atau luka jatuh, tetapi sekarang jarang digunakan. Cara penggunaannya adalah biasanya mengoleskan lendir bekicot ke bagian yang luka. Kesimpulan, dari hasil penelitian dari Desa Biji Wetan yang berada di RT 6, tumbuhan-tumbuhan yang digunakan secara umum dan dikenal masyarakat sebagai bahan obat tradisional. Bagian tanaman yang digunakan meliputi dari daun, daging tanaman, dan rata-rata obat tradisional manfaatnya hampir sama dengan tumbuhan lain. Cara menggunakannya obat tradisional hampir sama, yaitu direbus ataupun ditumbuk. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.